Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Menyadarkan dan memulihkan dengan kasih. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika 2 orang dari di antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan pertama kitab Yehezkiel ini mengingatkan kita akan tanggung jawab kita sebagai manusia untuk saling memperingatkan dan menyadarkan satu sama lain akan dosa dan kesalahan yang dilakukan. Kita didorong untuk tegas dan berani menegur ketika seseorang tersesat, dengan harapan dapat membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus memberikan petunjuk konkret tentang bagaimana menyelesaikan perselisihan di antara saudara-saudara seiman. Ia mengajarkan kita untuk menghadapi saudara-saudara kita secara pribadi terlebih dahulu. Dan jika tidak berhasil, bawalah saksi-saksi lagi. Tujuannya untuk menyadarkan akan kesalahan dan memulihkan hubungan yang tidak baik. Di dalam renungan ini, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak hanya bertanggung jawab untuk memperbaiki diri kita sendiri, tetapi juga saling memperhatikan dan menyadarkan satu sama lain akan pentingnya hidup dalam kekudusan. Melalui teguran dan kasih yang tulus, kita dapat menjadi alat tangan Tuhan untuk membantu saudara-saudara seiman memperbaiki hidup mereka dan menjalin hubungan yang komunikatif dengan Allah dan sesama. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Kasih,
Terima kasih atas pengajaran-Mu dalam renungan ini. Bimbinglah kami untuk menjadi orang-orang yang berani mengingatkan dan menyadarkan saudara-saudara kami dengan kasih yang tulus. Berilah kami hikmat dan keberanian untuk menegur dengan bijaksana, dan berikanlah ketulusan hati dalam menerima teguran yang kami terima. Jadikanlah kami alat-Mu untuk memulihkan hubungan yang tidak harmonis dan menyatukan umat-Mu dalam kasih yang sempurna. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.